Tapi sepertinya saya trauma aja nih, jadi sampai saya disiapkan oleh pengacara saya bahan ya. Tapi saya akan coba bicara apa adanya ya. Yang pertama, saya tidak pernah melakukan pemutusan hubungan yang semena-mena dengan Bapak Asman ya. Sebagai mantan pengacara saya nggak pernah memutus secara sepihak dengan semena-mena. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu karena sedikit banyak beliau telah banyak membantu saya dan usaha saya ya. Ada beberapa note yang mau saya sampaikan. Yang pertama, sebagai seorang klien sebenarnya berhak untuk mengganti siapapun pengacaranya. Siapapun kliennya itu berhak untuk mengganti siapapun pengacaranya. Saya pikir itu bukan permasalahan yang besar dan pantas untuk diheboh-hebohkan. Apalagi kalau pengacara tersebut itu tidak satu visi lagi dengan kita. Tujuan saya mencari pengacara adalah mencari kenyamanan. Jadi semua orang tuh mencari pengacara itu untuk cari ketenangan, kenyamanan. Tapi kalau kita cari pengacara, terus setiap hari kita ketakutan dengan pengacara kita, seperti menghadapi debt collector, seperti menghadapi rentenir, ya kan jadinya untuk apa kita ada pengacara? Sedangkan pengacara ini kan memberikan kenyamanan kepada kita sebenarnya. Makanya itu saya ingin mengganti pengacara saya, dan saya pikir itu adalah hak seorang klien. Yang kedua, sebenarnya Bapak Rasman itu saya cabut kuasanya untuk pegang kasus saya dengan Kartika Putri, namun beliau tetap menjadi pengacara perusahaan saya. Jadi beliau adalah tetap pengacara perusahaan saya. Jadi saya cabut itu sekitar tanggal 27 Desember, tapi beliau itu masih pengacara perusahaan saya karena kita ada ikatan jangka panjang dengan Bapak Rasman sebenarnya ya. Dan fee beliau itu tetap dibayar full. Jadi saya bingung kalau beliau bilang bahwa ada kewajiban yang tidak dibayar. Fee bulan Desember, fee bulan Januari itu semua dibayarkan dengan full sebenarnya ya. Nah, namun kenapa sih saya memberhentikan mantan pengacara saya? Yang pertama, sebenarnya seorang pengacara kan tidak boleh menjelek-jelekkan klien. Itu sudah jelas sekali ada etikanya. Tidak boleh menjelekkan klien, membicarakan klien dengan cara yang tidak hormat, melakukan kompresi pers tanpa izin kliennya, apalagi membuka rahasia kliennya. Saya pikir itu merupakan tindakan yang tidak pantas ya. Kalau kita lihat di sini, beliau pada bulan 31 Desember ya, beliau membuat postingan yang indikasinya mendiskreditkan saya. Di sini kan judulnya Rasman Arif curiga Dr. Richard bla 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 ya, kayak gitu punya ya. Padahal beliau itu masih pengacara saya loh sebenarnya. Masih pengacara perusahaan saya yang dibayar oleh saya. Jadi kan beliau kan hanya saya cabut kuasanya saja untuk kasus yang sedang berseteru di kantor polisi. Di bulan tanggal 31 Desember juga bahkan beliau melakukan tulisan ada indikasi keras, ada dugaan keras bahwa Dr. Richard juga membuat krim abal-abal. Aduh, di mana? Tolong dibuktikan. Sampai sekarang kan nggak ada buktinya ini. Saya punya ada krim abal-abal. Lucu ya, saya ini lakukan edukasi terus-terusan tentang krim abal-abal. Nggak mungkin saya menjual krim abal-abal, kayak bunuh diri jadinya. Tapi kan tulisan seperti ini kan cukup mengganggu saya. Saya masih tetap mengelus dada lah. Mungkin dia lelah. Ya kan saya nggak tahu ya, mungkin dia juga capek, lelah. Ya, saya nggak mau lawan, ada saya berbicara, saya tidak berbicara. Kenapa saya tidak berbicara? Saya tidak menggunakan hak saya untuk berbicara, karena saya menghormatin beliau, dan saya menghormatin kantor hukum beliau. Jadi saya tidak sedikit pun berbicara. Yang kedua, kenapa alasan saya memberhentikan mantan pengacara saya? Beliau tetap saya, fee-nya tetap saya bayarkan. Lalu ya tentu kita akan memberikan pekerjaan. Ya, saya telah memberikan pekerjaan untuk mereview dokumen hukum punya saya. Itu berlangsung dari, kalau saya nggak salah, bulan Oktober. Bulan Januari tidak dikerjakan, sehingga kita berkirim surat, tolong segera dikerjakan. Ini bukti pengiriman suratnya juga sudah ada. 2 kali saya membuat surat, tolong dikerjakan. Lalu yang kedua juga tolong dikerjakan, karena kan ini kan ada kepentingan bisnis ya. Beliau kan adalah pengacara saya, bisnis saya kan tetap harus jalan nih. Beliau harusnya mengerjakan ya, kan fee-nya dibayar, beliau adalah tetap pengacara saya, harusnya tetap mengerjakan tugas yang diberikan oleh kliennya. Namun tidak digubris. Ya tentu saja setelah pekerjaan tidak digubris, dari perusahaan mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja. Ya nggak mungkin kan dibayarin terus, dibayar, kita membayar pengacara untuk mengejek-ngejek kita, untuk menjelek-jelekkan kita, terus kita kasih pekerjaan juga tidak dibayar. Itu alasannya. Terus ada beberapa hal yang saya pengen komentari. Saya diam selama ini ya. Jadi di bulan Januari,
ada tulisan yang seperti ini punya. Lagi-lagi beliau konferensi pers dan saya tidak menanggapi apa-apa. Pengacara terima kuasa, diputus sepihak, ya, menuntut kuasa. Ya, di sini menuntutnya setiap kuasa itu 1 miliar. Ada kalimatnya, ada 8 kuasa, 1 kuasa 1 miliar, jadi ada 8 miliar. Ditambah dengan fee dia dikalikan jumlah bulan berjalan sampai selesai. Bu, di mana Bu? Kerja aja belum. Coba kalau kalian jadi wartawan, kalian protes dengan pimpinan kalian. Bayar dong gaji saya 5 tahun ke depan, bayarnya sekarang. Nggak mungkin lah. Terus kita ngomong, setiap pemutusan hubungan, pemutusan kuasa, itu ada dendanya. Ini kontraknya. Dan saya bingung, dari kontrak ini, di mana ada tulisan itu? Ya saya membayar kewajiban saya. Jadi kan dikatakan bahwa saya tidak membayar kewajiban saya. Kewajiban yang mana? Kewajiban bulanan kita terus bayar kok. Kewajiban bulanan saya terus bayar. Namun kewajiban beliau sudah dikerjakan atau tidak, seperti itu. Ya, jadi kita nggak ada yang semena-mena sebenarnya, dan kita semuanya itu bersurat semuanya. Lalu yang terakhir, bagaimana mungkin saya bisa bekerja sama dan terus melakukan pembayaran jika pengacara saya melakukan hal tersebut pada saya. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara baik-baik. Sekali lagi saya bilang secara baik-baik. Nggak ada kan saya kompres di media, saya putusin kayak gitu, punya nggak ada. Kita baik-baik semuanya, by surat semuanya. Dan juga untuk gugatan yang beliau kirimkan kepada saya, ya nggak apa-apa. Beliau menganggap diri beliau benar, nggak apa-apa, nanti mungkin tempatnya kita akan selesaikan nanti di pengadilan. Mungkin itu penjelasan dari saya silakan pada teman-teman media untuk bertanya. Dok, mungkin pas saat pemutusan dari pihak dokter sendiri, kan tadi sempat ada surat menyurat, ada reaksi dari Pak Rasman? Beliau malah mengirimkan somasi pada saya. Yang isinya? Apa ya, pada waktu itu minta tetap dibayarkan ya, minta bayaran tetap apa ya, yang seperti ini ya, setiap apa nih namanya kuasa yang lepas kayak gitu punya. Tapi saya bingung, ini dasarnya apa kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih ya, ada pengacara saya yang bilang kayak gitu punya, setiap kuasa yang lepas mintanya kok 1 miliar, kenapa nggak minta 100 juta? Kenapa nggak minta 10 miliar per kuasa? Ini dasarnya tulisannya dari mana ini? Karena saya nggak ngeliat di kontrak. Kita di perusahaan kan bacanya ada kontraknya, Mas. Kalau nggak ada di kontraknya ya gimana cara kita mau bayarnya, seperti itu. Tapi kalau misalnya memang ada di kontraknya, kewajiban tersebut pasti saya penuhi. Nah, setelah masalah ini hubungan kuasa dengan perusahaan dokter masih berjalan atau memang sudah selesai? Tidak, sudah selesai. Jadi per bulan Februari kemarin kita sudah selesai, karena kita sudah mengirimkan surat 2 kali, namun tidak digubris, pekerjaan juga tidak dilakukan, sehingga akhirnya kita melakukan pemutusan hubungan kerja. Dok, tadi sempat dokter bilang soal kenyamanan. Memang ketidaknyamanan apa yang dokter rasakan? Wah, saya sebagai seorang klien ya, saya yang paling tahu rasanya seperti apa pelayanan pengacara saya. Jadi kalau kalian pergi ke dokter, kalian yang paling tahu kan siapa dokter itu. Orang bisa ngomong itu, dokter itu hebat, dokter itu baik, dokter itu ini, dokter itu. Tapi kan kalian sebagai pasien, kalian yang bisa merasakan dokter itu bagaimana. Dan saya sebagai seorang klien, saya yang bisa merasakan apa yang saya rasakan terhadap pengacara saya. Ya kalau memang kan harusnya kalau kita bayar pengacara, harusnya kan memberikan kenyamanan pada kita. Oh tenang, hukumnya seperti ini, kamu tenang, aman. Tapi kalau misalnya kita setiap hari ada rasa ketakutan, ada rasa cemas, seperti saya bilang tadi, ada rasa seperti dikejar debt collector, apalagi dikejar rentenir, seperti ada rasa pengen dipelorotin kayak gitu punya. Kan ini kan buat rasa kita tuh tidak tenang. Apalagi bagaimana kita bayar pengacara, pengacara itu semua marah dengan kita. Ini yang bosnya siapa sebenarnya? Jadi ya, saya juga ngerasa nggak nyaman dan mungkin tidak satu visi misi lagi. Sehingga ya saya kan cari pengacara yang satu visi, satu misi dengan saya. Supaya komunikasinya juga enak. Kan hubungan pengacara dengan klien itu komunikasinya harus bagus. Sedangkan kalau komunikasinya sudah tidak bagus lagi, ya mungkin sudah saatnya untuk diakhiri. Tapi sebenarnya saya nggak semena-mena. Jadi diakhiri itu cukup yang kasus ini aja nih, jangan disentuh. Tapi beliau tetap pengacara saya. Tapi kan setelah itu ada cerita-cerita lanjutan sehingga akhirnya kita terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja. Dok, maaf lagi pas respon Pak Rasman, malah katanya, maaf ya, kayaknya
malah dia jadi kayak Parasman yang diburu-buruin yang begini kamu dok. Gimana tuh cerita sebenarnya? Saya nggak ada yang buru-buru. Pada waktu itu semuanya sesuai dengan undangan Polda. Jadi saya nggak bisa mempercepat undangan dari Polda, nggak bisa. Jadi undangan pada Polda pada waktu itu tanggal 27 Desember, saya sudah bilang bahwa saya siap untuk tanggal 27 Desember. Itu aja sih sebenarnya. Jadi tidak ada saya percepat, semuanya sesuai dengan schedule apa yang dikirimkan oleh Polda. Dok, apakah mungkin dari pihak sana dokter terlalu banyak meminta soal hukum itu hukum atau Meminta soal hukum ini apa namanya advice? ya mungkin Waduh, paling sedikit kerjaan di tempat saya. Saya itu hanya minta review dokumen dan itu juga sudah berlangsung dari bulan Oktober ya kalau saya nggak salah ya. Jadi sudah lama, sudah diminta dan berulang-ulang kali kita minta tapi tidak digubris. Tuh. Kalau banyak nggak banyak sih, tempat saya nggak banyak justru sebenarnya. Berarti mulai agak renggang itu pas bulan-bulan Desember ke Januari. Desember ke Januari. Itu gimana respon dari asistennya? Sebenarnya saya tuh pada waktu itu mintanya baik-baik. Saya sampaikan baik-baik, Bang. Untuk ke depan ya kan lisan dulu ya. Tentu kita sampaikan lisan terlebih dahulu, terus habis itu dilengkapi dengan surat tertulisnya. Bang, saya bilang untuk ke depan Abang tidak mewakili saya lagi untuk kasus Kartika Putri dan lain-lain kayak gitu punya. Tapi Abang tetap merupakan pengacara saya. Ya, jadi untuk kasus itu aja yang kita cabut nih kuasanya nih ya. Dan saya juga melarang untuk Abang untuk konferensi pers membawa nama saya. Ya kan, saya juga nggak nyaman dibicarakan, sedangkan beliau kan bukan pengacara yang memegang hak tentang kuasa hukum saya lagi. Satu itu jawaban Parasman. Oh, beliau marah-marah. Saya juga kan bingung. Kan seperti saya bilang tadi, adalah hak klien untuk mengganti pengacara ya. Saya pikir di semua, saya ini diam ya, karena apa? Beliau tuh selalu mengatakan saya tidak membayar hak. Jadi kan dikomentarin orang, oh nggak bayar hak. Hak yang mana yang nggak saya bayar? Tunjukkan hitam di atas putihnya. Kalau ada hitam di atas putih, saya itu paling benci kalau hak orang tidak dibayar. Saya tidak pernah bermasalah sekalipun dengan karyawan saya. Kenapa? Karena memang ya menurut saya hak karyawan ya silakan untuk karyawan. Saya nggak mau mengambil hak orang. Tapi ya kan karyawan juga punya kewajiban. Tentu kalau misalnya saya membayar karyawan saya, beliau harus bekerja sesuai dengan SOP. Nggak bisa karyawan saya bilang, dok, bayar 10 tahun ke depan gaji saya. Jadi kalau gaji saya 10 juta dikali 12, 120 juta dikali 10 tahun, 1,2 miliar bayar di depan. Habis itu nggak kerja. Kan lucu kita lihatnya seperti itu. Dok, mungkin selain ketidaknyamanan atas bukti-bukti tersebut, apa dokter merasa tercemar mungkin? Apa namanya? Oh, itu sedang ditelaah oleh kuasa hukum saya. Nanti juga akan ditelaah, mungkin nanti akan dilaporkan oleh kuasa hukum saya. Bakal somasi mungkin? Ya, akan ada somasi dan juga mungkin akan dilaporkan oleh kuasa hukum saya. Sedang kita pelajari. Sejauh ini dok menanggapi adanya somasi dan laporan kalau nggak salah sudah Dia gugat, kalau saya nggak salah ya, gugat perdata ya, gugat perdata ya. Kalau saya sih tinggal tunggu undangan pengadilannya aja. Kita datanya semuanya sudah lengkap. Intinya saya nggak pernah konferensi pers seperti ini sejak dari Desember. Jadi saya sudah menghindari media, makanya saya gugup. Sudah lama banget saya nggak ngomong dengan media seperti ini punya. Saya menghindarin supaya udahlah masalah kayak gini punya, ya udahlah anggap aja dia lelah, saya bilang kan, anggap aja dia capek. Males saya ngomongin seperti ini punya. Tapi kalau beliau sudah melakukan gugatan aja nggak jadi masalah, karena kalau beliau melakukan gugatan itu adalah hak beliau. Tapi setelah melakukan gugatan, melakukan konferensi pers, ini kan harus saya klarifikasi. Jadi seolah-olah ini saya tidak melakukan kewajibannya saya, seperti itu. Padahal saya melakukan kewajibannya saya. Ya nggak apa-apa, masalah gugatan kita selesaikan nanti di pengadilan. ada upaya untuk ngadu ke macam kayak komunitas pengacara seperti Peradi atau gimana? Nah, itu dia ya. Jadi kalau kita ngelihat kan ini kan pada postingan beliau kan secara tertuju banget ya. Tertuju banget mendiskreditkan saya, menjelek-jelekkan saya. Jujur aja, saya ini sudah capek ketemu dengan masalah. Ya, jadi dengan masalah Kartika Putri belum selesai, masalah ini ada banyak sekali ya. Saya itu menghindarin masalah. Kalau bisa nggak jadi masalah deh. Tapi kalau mereka memaksa ya, apa boleh mau? Saya jalanin lah. Saya tuh nggak pernah mau ngelapor beliau loh. Saya nggak pernah pengen ngelaporin melanggar etika dan lain sebagainya. Padahal menurut saya itu jelas banget yang kayak gini punya.
mantan klien dijelek-jelekkan. Saya nggak tahu, saya bukan pengacara, tapi kata pengacara saya itu melanggar etika. Mantan klien dibilang saya pengen dia masuk penjara, itu kan melanggar etika sebenarnya ya. Tapi saya tetap nggak mau laporin sebenarnya, karena ya saya nggak pengen punya masalah, ya sudahlah, terserah ngomong. Tapi kalau misalnya sudah main gugat-gugatan ya saya juga bisa sih melakukan hal tersebut. Ada kekecewaan nggak sih, Dok? Banget. Kalau kamu jadi saya bagaimana? Kecewa lah pasti ya. Dok, terkait dengan Kartika Putri sekarang kelanjutannya seperti apa? Oh, saya tidak tahu. Jadi saya menyerahkan kepada pihak yang berwajib saja. Saya nggak tahu, saya ngikutin aja proses hukumnya. Tapi kan yang terakhir kemarin adalah dibilang saya salah review. Produknya 2020 semuanya sudah BPOM katanya seperti itu ya. Saya cuma memberikan klarifikasi. Mana tas merah saya? Pintu. Tas merah saya dong. Jadi katanya kan 2020 dan saya salah periksa. Yang saya periksa adalah 2019, sedangkan Kartika Putri memakai produk yang 2020. Tidak seperti itu ya teman-teman, saudara-saudara, karena saya memeriksa produk tersebut 3 kali. 2019, awal 2020, dan Agustus 2020. Dan produk Agustus 2020 dan yang dipegang oleh Kartika Putri itu adalah produk yang sama persis. Produknya satu lagi. Ya, kalau kita mau lihat ya, ini juga untuk edukasi sama-sama ya. Di mana tulisan BPOM dari produk ini. Apakah produk ini BPOM? Kan kemarin kan dibilang produknya sudah BPOM semua. Apakah ini produk BPOM? Teman-teman, ini bukan produk BPOM. Ini namanya racikan. Dan racikan itu tidak BPOM. Racikan itu harus berdasarkan konsultasi dokter, dikeluarkan oleh klinik, dibuat oleh apoteker, dan dibuat person to person, tidak boleh diproduksi massal. Sekali lagi saya bilang, ini produk BPOM nggak? Ini bukan produk BPOM. Lalu, ini pemeriksaan labnya, kalian bisa lihat. Labnya itu bulan Agustus 2020. Ya, jadi tidak 2019, Agustus 2020, dan ini positif hidroquinon dari hasil pengecekan lab. Kalau ditanya belinya di mana, saya beli di tempat yang resmi, distributor resminya, dan saya punya buktinya semuanya itu. Kalau pembelian online menjadi sesuatu yang salah, bahaya sekali di Indonesia. Kalau beli online itu salah. Lalu kalau misalnya racikan, kok bisa racikan diproduksi massal seperti ini? Apakah boleh produk racikan diproduksi massal banyak seperti ini punya? Tidak boleh kan pastinya. Karena racikan itu sejatinya habis saya ngobatin kamu baru dibuat, bukan sudah disiapkan terlebih dahulu. Namun bukti-bukti ini sudah saya lampirkan semuanya kepada Bapak Polisi. Saya ngikutin semua ketentuan hukum yang berlaku. Mudah-mudahan cepat selesai gitu aja. Dok, ketika bertemu di Mabes Polri seperti apa, Dok? Nah, itu juga ya. Jadi Jadi sebenarnya kemarin keluar dari Mabes Polri, saya nggak konferensi pers. Sahabat saya yang satu sebelah sana, dia konferensi pers. Sehingga akhirnya beritanya saya seolah-olah tertunduk lesu. Nggak ada yang saya tertunduk lesu. Saya sedikit pun tidak tertunduk lesu. Malah di sana kemarin, di Mabes kemarin semuanya sudah jelas kok. Di Mabes dikatakan bahwa pada waktu gelar perkara terbuka ya, dikatakan ada hasil labnya nggak? Kalau ada hasil labnya, maka ini bukan pidana. Kalau tidak ada hasil labnya, maka ini pidana. Saya tunjukin, saya punya hasil labnya. Oke. Ya selanjutnya prosesnya saya serahkan kepada polisinya. Dan sempat ada Ditanya kan, katanya, Dok? saya sudah lapor ke BPOM nggak? Saya sudah lapor ke polisi nggak? Sudah, saya sudah lapor ke BPOM dan saya sudah lapor ke polisi. Ini saya sudah lapor ke BPOM. Ya, tanggal bulan Mei 2020 produk tersebut itu pernah saya laporkan ke BPOM dan BPOM sudah menerima.